ya. aku minta itu membaca gimana? Membaca apa? Membaca satu ayat di Bible, Oke. ya? Bibel kan, bukan bukan ini kan? Iya, Bible. Ya. Oke. Jangan teman-teman, jangan yang itu ya. Ini akun nggak hati rungkat, kena kita nanti. Jangan baca itu. Kalau aku ini Diberkati Bang Hana. Apa itu Yuli? nggak apa-apa. Hmm, Ini nggak hati rungkat teman-teman ya. Jangan yang itu teman-teman. Langsung rungkat itu. Jaga ujung-ujungnya. Medan itu di Medan nggak? Itu Yuli. aku di Sibolga. Semangat ya bacanya nanti ya nggak apa-apa. Apapun isinya ya itu kan di dalam Bibel dan itu bukan aku yang ciptakan, bukan aku yang buat. Ya enggak. Jadi apapun isinya ya bakal aku baca. Selagi itu dia mau pembenci, iya namanya juga isi Bibel. Itu pembenci mau itu dia apa, itu nggak masalah weh. Yang penting kita membaca isinya. Iyalah. Ada tempat lagi ya. Kok ngelek-ngelek aja aku lah. Iya ngelek Aku pindah tempat kamunya lagi lah. itu. Ini masih ngelek. Udah Tap layar aman, teman-teman. aman. Tap layar. Tap layar teman-teman. Tap layar. Ya, nanti kita minta itu Yuli ini untuk membaca teman-teman ya. Kita siapkan materinya ya. Dodoho. Don. Kenapa sih kau ketawa setiap masuk don lohor agak lain? Apa sih kau don lohor? Itu sudah menikah itu Yuli. Belum itu. Oh. Gereja apa itu? Aku HKBP. Oh. 3 kali durung-durung. Kalau di tempat kami itu sih 4 kali ya. Cuman kalau semisalnya ada kayak mau bantuan, semisalnya kayak kemarin buat Palestina itu ada bantuan kan, itu bisa sampai 5 kali. Terus kalau semisalnya ada buat bantuan buat orang-orang yang seperti bencana itu bisa 6 kali. Itu tergantung. Intinya Ya. kalau di luar dari bencana, bantuan bencana berarti 4 kali. Iya 4 kali. Oh, udah berkembang itu ya. Dulu 3 kali, sekarang udah 4 kali ya. Enggak, dulu itu 2 kali sih waktu aku masih ini anak-anak masih sekolah minggu itu 2 kali. Jadi aku masuk remaja, terus masuk remaja itu jadi 4 kali. Itu ada tahapannya. Dan itu juga tidak dipaksa sih. Kalau kita mau ngasih 2 kali ya bisa 2 kali. Nggak harus 4 kali. Mas aku dulu 3 kali toh, mas aku dulu. Nggak tahu lah ya itu ya. Jadi pertama, kedua di bangku, ketiga tuh ke depan. Marco Iya. itu dulu. Pertama Dulu. di bangku, iya 2 kali, terus ke depan 2 kali. Iya. Nah, itu kalah ya. Ya, Itu kan ya.
Matius 11 nomor Oh, 25. itu Alkitab atau Bibel? Bibel apa Oh, dari Jipa? kalau di kami itu Bibel itu bahasa Batak. Oke, aku nggak bahas ke sana. Oke. Iya, berarti itu bukan Bibel, itu Alkitab. Ya udah silakan. Coba Ya. dibaca itu. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Oke, menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Tanya Yesus lah, kok tanya saya? Kan udah itu baca. Iya, tapi kan aku kan bukan Yesus. Kan udah itu baca di perkataan Yesus pada waktu itu berkatalah Yesus. Kan udah berkata nih Yesus nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Cuman aku minta klarifikasi dari pemahaman itu ketika baca ayat ini. Menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Di dalam ayat ini. Tanya Yesus lah, kok tanya saya? Kan udah dikatakan Yesus ini toh. Berkatalah Yesus. Terus itu taunya apa? Loh kok taunya apa? Kan udah tertulis di literat lo itu. Ya udah itu kan udah tahu, kok tanya saya lagi? Oke. Berdasarkan Matius 11:25, ya menurut Yesus Tuhan langit dan bumi adalah Bapak. Nah, sekarang saya tanya, menurut itu, ya, ketika itu menjadi Kristen, Protestan, siapa Tuhannya itu? Bapak. Bukan Yesus ya, berarti Tuhan ya. Tapi itu kan menurut Yesus kan? Itu menurut Yesus yang terdapat dalam apa tadi, Amsal ya? Matius 11:25. Nah, Matius kan? Iya. Terus Nah, menurut itu siapa Tuhan? Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Bukan, Yesus itu Tuhan. Sudah. Jadi menurut siapa yang benar? Menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Menurut itu Yesus itu yang Tuhan. Siapa yang benar? Yesus itu Bapa. Bapa itu Yesus. Loh, kok Yesus itu Bapa gimana? Gini toh. Enggak gini toh. Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kalau Yesus sendiri adalah Bapa, harusnya dia berkata, tunggu dulu toh. Kan ini itu salah. Gini we. Itu kan nanya kan menurut pandanganku nih. Itu Ya. kan pandangan itu. Ini pandanganku. Pandangan Yesus loh itu. Lah, ini berarti itu tanyanya pada Yesus dong. Kok tanya saya? Itu Udah kan tanya Yesus. Itu kan tanyanya padaku. Semisalnya gini, Ya. itu salak itu manis atau pedas? Terus aku jawab pedas. Ini kan menurutku. Ya. Bukan Ya. menurut itu. Berarti itu nggak boleh salahin aku dong. Kalau aku bilangnya Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, karena ini kan menurutku. Menurut Ya. pandanganku, bukan menurut pandangan sisi pandangan Yesus, sisi pandangan itu, bukan. Ini menurut pandanganku, ya kan? Oke. Berarti Dan itu aku tidak dan aku berarti tidak itu nyalakan juga loh itu. tidak berarti itu juga tidak bisa salahin aku dong. Kok kamu bilang Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus? Nggak bisa dong. Karena ini menurut pandanganku kan. Aku nggak nyalakan itu loh itu. Tengok itu ya. Menurut itu kan Yesus itu yang Tuhan. Ya kan? Menurut Yesus Bapa itu yang Tuhan. Ada dua Betul. opini yang Itu berbeda. gini loh, Opini- itu ngasih aku satu ayat. Udah, terus itu ngasih aku satu ayat, terus itu bilang tanggapan itu tentang ayat ini. Ini kan tanggapanku, menurutku. Ya. Dah, menurut makanya pandanganku bilang ini, Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Jadi itu nggak bisa nyalahin dong. Kalau aku Nggak ngomong salahin. seperti Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Makanya izinkan aku menyelesaikan literasiku itu ya. Boleh, silakan. Aku tidak menyalahkan kau itu. Iya. Aku tidak salahkan kau itu. Iya. Kan kau mengatakan Yesus itu yang Tuhan. Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Yes, Kalau iya, dan dia iya, Yesus itu betul. Tuhan. Oke. Sementara menurut pandangan Yesus, ya, Iya. Bapa itu bukan dirinya. Ah. Tuhan langit dan bumi itu Oke. adalah Bapa. Terdapat dua pandangan yang berbeda. Ya, jadi di Pandangan sini, Yesus sama jadi di pandangan sini Yesus. itu mau Makanya aku bertanya, udah sekali gini. lagi, Bro. Sekali lagi, Jadi di sekali lagi, sini Bro. Sekali itu mau nyampain sama aku. Dua Itu detik mau lagi, nyampain apa sama aku? Enggak gini aja. Itu mau nyampain apa sama aku? Nyampain kalau aku salah dalam mengini nats itu tuh gimana? Nah, Ah.
Yang mau kusampaikan gini toh. Yang benar ini menurut siapa? Menurut Ito, Yesus yang Tuhan dan Bapa, atau menurut Yesus? Tadi kan udah, Bapa tadi adalah kan Tuhan langit dan bumi. gini, Menurut siapa yang benar? Ito mau tanya menurut saya atau menurut Yesus? Ito mau nanya saya atau Yesus atau Bapa? Menurut Itu dulu. pandangan Ito dan pandangan Yesus kan beda nih. Itu dia tadi poinnya itu. Berarti itu nggak nanggap ya. Itu dia tadi poinnya. Jadi nggak usah berbelit-belit ya kan, nggak usah berbelit-belit. Menurut saya, gini, menurut saya Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Itu menurut saya. Ya, Terus menurut Yesus. udah selesai nih, gini, Kalau ini menurut- selesai nih. Ini kalau selesai menurut nih, ini Yesus- selesai. Ini Ya, selesai selesai. kan? Menurut Yesus. Ya, selesai, ya. Kalau menurut Yesus, Menurut Yesus, Yesus itu adalah Bapa kan? enggak. Enggak loh Ito. Yesus Gini, bukan Toh. Bapa. Ini menurut Yesusnya. Jadi- Ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, kan? Ini menurut Yesus dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku Yesus Gini, Toh. Gini, bersyukur Toh. kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, dia bukan Tuhan, tapi Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Dan menurut Yesus, dia bukan Bapa, tapi menurut itu Yesus itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Ya, Yesus. udah selesai nih kan? Dua opini yang berbeda. Udah, ya selesai Opini nih yang kan? berbeda. Ya selesai Jadi nih siapa kan? yang benar ini? Itu atau menurut Yesus? Nats Alkitab itu menurut Nats Alkitab itu. Tapi menurut saya, Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Selesai. Kalau menurut Yesus, Lah, itu tadi, itu baca tadi, menurut Yesus itu dia apa? dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan. Nah, itu menurut Yesus kan? Itu menurut Iya. Yesus kan? Ya menurut saya, Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus kan menurut saya. Bukan jadi menurut yang di Nats itu. Ya, jadi yang benar menurut siapa? Menurut itu atau menurut Yesus yang benar? Sekarang gini, kan tidak mungkin saya membenarkan diri saya sendiri. Ya, itu berarti mau benar. membenarkan yang mana? Saya atau Nats itu? Enggak, menurut itu yang benar siapa? Yesus Nggak atau bisa itu nggak bisa. Kita nggak bisa membenarkan diri kita, nggak bisa. Oh, tapi pada intinya ya, pemahaman itu menurut itu dengan menurutnya Yesus berbeda ya. Iya, kan menurut saya kan, menurut Iya. saya, iya menurut saya, ya kan, menurut saya. Berbeda. Berarti menurutnya itu dengan menurutnya Yesus berbeda. Menurut itu Yesus yang Tuhan dan Bapa. Menurut Yesus Bapa yang Tuhan dan Yesus bukan Bapa, berbeda kan gitu. Berarti Langsung main nggak apa-apa, weh, nggak apa-apa. gini, berarti ketika itu mengatakan itu Kristen sebagai pengikut Kristus, sebenarnya itu bukan pengikut Yesus, tapi sosok yang berseberangan dengan Yesus. Menurut itu menurut Ito. Itu menurut Ito. Yesus Tidak loh, menurut Ito. saya. Iya, itu menurut Ito. Kan setiap Menurut orang beda Yesus. tanggapan kan. Itu Ya, menurut salah, Ito. Ito, Enggak apa-apa Ito, nggak apa-apa Ito tuh gitu. Itu menurut Ito, tidak menurut saya kan? Menurut Yesus itu menurut Itu Yesus. menurut Ito, nggak menurut saya. Jadi beda pandangan semua. Itu beda pandangan sama Yesus, bukan sama aku. Yesus yang berkata itu, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini kedua lagi ayat ini ku kasih samamu itu. Nih. Nih. Bentar ya. Ini. Itu pendeta ya? Hah? Itu pendeta ya? Bukan. Berarti Ito suka ya baca Bibel ya? Baca Alkitab ya? Saya dulu Kristen itu, Oh, sekarang? Islam. Oh. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika Allah. Yesus berdoa, Itu Allah. Kami nggak ada ketika diajarin buat Allah. Tapi Nanti itu kalau sama kita- aja sih. itu aku nggak mau kaji ke sana, oke? Iya, itu sama Ketika aja Yesus sih. berdoa, dia berdoa. Ketika Yesus berdoa, pada waktu itu apakah dia Tuhan? Pada waktu Yesus berdoa, apakah dia Tuhan? Apanya? Apakah Yesus itu Tuhan? Iya, ketika ini kan berdoa dia dikatakan nih. Kan berdoa dia nih. Pada waktu Yesus berdoa, apakah dia Tuhan? Dia Tuhan, Yesus itu Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, gitu. Kepada Allah. Bukan. Allah Tuhan bukan? Iya. Allah Tuhan Iya. bukan? Berarti Tuhan Iya. berdoa kepada Tuhan. Iya, Tuhan. Ya, Tuhan berdoa Iya, kepada Tuhan. Kenapa? Oke, ada berapa Tuhan itu?
Iya. Ada berapa Tuhan? Itu menurut saya ya, ini menurut gini ya bentar Ito, sama penonton-penonton sebelah dan penontonku, ini menurut saya ya, ini bukan menurut siapa-siapa ya, ini menurut saya sendiri ya, bukan menurut orang lain. Apa tadi Ito bilang Tuhan itu adalah Allah, itu ya? Nggak gitu loh. Nah, Di gimana sini, gimana? ketika Yesus berdoa, ya, Ya, pada waktu itu dia Tuhan bukan? Tuhan, Oke, Allah Tuhan bukan? Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, menurut saya, menurut ada berapa saya. Tuhan? Sekali Ada berapa lagi, Tuhan menurut menurut saya ya, Ada berapa Tuhan menurut itu? satu Tuhan. Loh. Yang ngatel lah kau itu. Satu Tuhan. Ya menurut kan Ito gini loh Ito. Gini toh. Ito tanya siapa sih? Gini dulu. Ito tanya saya kan? Tanya saya kan? Bukan tanya yang lain kan? Tanya saya. Ya Kan? cuman itu janganlah matikan akalnya itu. Masa akalnya dimatikan? Kok matikan? Gini loh toh. Gini. Meladeni orang seperti Ito ya harus menurut saya, bukan menurut orang lain gitu. Menurut Iya, saya, masalahnya- bukan menurut orang lain gitu. Jadi kita jadi ada di sini juga 200 orang yang memandang. Jadi mereka juga biar jangan terprovokasi dengan yang satu dengan yang ini. Jadi menurut saya, bukan menurut Iya, yang masalah lain, gini loh. menurut saya gitu. Masalah gini loh itu, menurutnya itu harus disertakan akal Ah. juga, jangan nggak pakai akal gitu loh. Tapi kan melayani seperti itu kan Masa nggak Tuhan harus berdoa pakai kepada Tuhan, akal. Anda katakan di Tapi situ ada melayani satu Tuhan? seperti itu kan nggak harus pakai akal gitu. Nggak harus pakai akal juga. Karena ini kan aku kan tidak. Tidak pakai akal. Iya, jadi ini aku jawab nggak pakai akal ya. Ini sekarang ini. Ini sekarang. Domba yang tersesat enggak itu ini nggak domba, dia manusia Kalau menurut saya ya, bukan menurut yang lain ya, menurut saya. Silakan itu dibaca. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Nah, menurut itu lubang apanya yang dalam? Menurut itu. Menurut saya tidak tahu karena belum baca ayat itu dan baru baca sekarang. Nah, saya Berarti jujur. menurut itu. Iya, menurut itu nggak tahu lubang apa yang dalam. Ya bisa aja kayak lobang gua Sibolga itu ada lobang kan, batu lobang itu sangat dalam itu Walah. batu lobangnya. Iya. Masa perempuan disamakan sama lubang batu Sibolga? Ya nggak gitu. Lah, kenapa enggak? Iya kan? Atau yang ini? Ya, boleh lagi, boleh. Oke. Gini kita meladeni orang seperti ini jangan harus kayak membara-bara, nggak usah. Jadi kita bawa seperti santai aja, santai, relax. teman-teman, jangan Jadi sampai apa kalah, yang teman-teman. ini di otak kita yaudah kita curahkan aja, nggak usah diladeni terlalu apa. Ini Yeskiel Mana, 23:20. Ini. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jekernya seperti jeker kuda. Oke, sekarang saya tanya, Ya. siapa yang punya zakar kuda ini? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Udah dua itu nggak tahu ya? Udah dua ya? Iya. Dua, sekarang ketiga. Jadi gini toh. Itu maksudnya di sini ngajak saya bergabung PKPK ini maksud tujuannya apa? Mau menanya tentang isi Alkitab itu kah atau gimana? Gitu dulu. Ini yang ketiga dulu. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Itu ngajak saya PK, itu mau tanya isi Alkitab dan makna dan artinya. Itu. Oke. Ya. Saya ingin buktikan kepada teman-teman Kristen, Ya. sampai sejauh ini saya tidak temukan satu pun orang Kristen yang percaya perkataan Yesus terbukti. Karena apa? Saya udah tunjukkan kepada Anda tadi Matius 11:25. Di Ya. mana Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Iya. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, dan Yesus itu bukanlah Bapa. Tapi itu membantah
dengan mengatakan Yesus itu yang Tuhan dan Yesus itu Bapa. Ya. Maka Ya. dengan membantahnya itu membuktikan kepada semua orang tidak ada Ya. satu teman-teman Kristen pun yang percaya dengan perkataan Yesus. Iya, ya. Terus Ito kan mau menyampaikan itu kepada saya. Iya, Terus Ito membuktikan. sudah, ya. Terus Ito Buktikan. udah Tidak menyampaikan. perkataan Yesus. Terus Ito sudah menyampaikan. Tapi saya Iya. tetap percaya dengan perkataan Yesus, tetap sama pendirian saya kalau Yesus itu adalah Bapa. Jadi Ito maunya apa? Itu aja dulu. Nah, oke. Bukan, We? Ya. Berarti benar yang dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, 2 Yohanes 1 nomor 7, bahwasanya di hari akhir nanti setelah Ya. Yesus diangkat ke langit akan banyak penyesat yang yang akan berdatangan yang memakai namaku. Itu kan pakai nama Yesus. Itulah si penyesat itu. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 juga dikatakan Yesus. Saya memakai nama Yesus tadi dalam bahasa apa? Dalam hal apapun, selama memakai nama Yesus, dialah si penyesat, kata Yesus. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 juga Yesus berkata, bagi yang tak percaya kalau Yesus itu manusia, Berarti dialah si saya penyesat sesat dan dong. antikristus. Ya, kata Berarti- Yesus itu sesat. Kata Yesus saya sesat. Ya, sayalah sesat itu. Salam Iya, kenal. kata Yesus. Salam kenal. Berarti itu terima kan? Berarti itu benarkan kan? Itu sesat kan? Berarti benar kata Yesus. Enggak, ada si penyesat. itu kata Yesus bukan kata saya, ya. Iya. Itu kata Yesus bukan kata saya. Seperti tadi, Dan- Bapak itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapak, kata saya, kata Oke, saya. ketika Oke? Yesus berkata itu sesat, itu percaya nggak dengan kata Yesus? Tidak, karena itu tidak kata Nah, saya. terbukti kan? Terbukti, nggak ada Kristen yang percaya dengan perkataan Yesus. Tidak semua, tidak semua. Tidak semua. Ya penting saat ini aku kembali berhadapan dengan oknum Kristen yang nggak percaya dengan perkataan Yesus. Kok saya Baru oknum? aja diakui, dia nggak percaya dengan perkataan Yesus. Iya. Enggak, jangan itu Togi, nggak usah. Terus Hah? udah naik. Apa? Ini ada yang minta naik, nggak usah. Kalaupun kalian mau bertanya-tanya dengan Ito ini, Datang ke chat Komal, aja aku dia. bilang. Iya, ke Komal dia aja. Naik Iya, ke datang Komalku ke diskusi Komal. sama Faruk, Iya. dia bilang. Ya, Datang dengar aja ini ke ya. Komal. Ito dengar ini, direkam itu. Saya tantang seluruh Aku nggak mau rekam-rekam karena aku di TikTok ini tok have fun, bukan mau dengar nih, saya bilang. ngomong ini Saya judge tantang ini judge itu semua enggak, karena aku di TikTok ini kan have fun. Seluruh pendeta-pendeta Kristen, pengurus-pengurus gereja, semua jemaat-jemaat Kristen, saya tantang untuk berdiskusi di Komal saya. Kita buktikan, apakah kalian percaya dengan perkataan Yesus atau malahan kalian adalah pembangkang dan membantah perkataan Yesus. Kita buktikan, apakah kalian yang dikatakan si penyesat Keren, oleh keren. Yesus atau saya yang dikatakan si penyesat oleh Yesus. Kita harus kasih ajukan jempol we. Gimana ya, anak-anak muda sekarang aja ya cukup dibilang kayak aku ya. Oh, aku kalau boleh jujur, aku memang bukan malas sih, jarang sekali aku membaca Alkitab. Nah, saya master. Jarang sekali. Jadi Saya Ito master ini Kristen, Ito. dia master gimana ya? Ito ini kan bukan mengapa agama lain ya. Ito ini kan Muslim, tapi dia masih menyempatkan waktu buat belajar itu apa itu Alkitab, apa itu Bible. Gitu. Bukan gitu. Dulu Jadi- itu waktu Kristen, Heeh. aku rajin baca Bible. Justru Bible lah yang mengantarkan aku kepada Islam. Oh. Dulu, sekarang nggak baca Bible lagi lah aku. Tapi itu sekarang tahu itu. Hafal, namanya aku pernah belajar dan baca ya otomatis lah hafal. Kalah Iya aku, dong. kalah aku, di ujungnya aduh kalah aku. Keren sih Toh, ini keren. Udah nikah Toh? Sudah, Oh, puji Tuhan. jadi begitu itu ya. Iya, Nah, Ito. dalam Matius 23 nomor 23 sampai 24 ya. Dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24 Yesus berkata, "Jika ada yang mengatakan kepadamu, Kristus atau Yesus di sana, Yesus di sini, jangan kamu percaya." Kata dia. Amin. Jangan kau ikuti dia. Amin. Lantas dalam Lukas 21 nomor 8 Yesus berkata, ini ku baca aja sama itu ya. Enggak, we, kita belajar juga, nggak apa-apa, we, kita belajar. Iya, nggak Belajar apa-apa, kita kita juga. belajar. Jadi kita harus mendengarkan dari sudut pandang setiap manusia.
Alkitab itu seperti apa, Bibel itu seperti apa, isinya apa. Jadi kita harus mendengarkan sudut pandang dari setiap manusia. Apa kata Yesus ini toh dalam Lukas 21 nomor 8? Iya, boleh. Dia berikan warning dengan perkataan waspada. Jawabnya Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ingat itu, poin pertama, Yesus berkata, memakai namaku, ya. Jangan kamu Bukan disesatkan. belajar, Dua tapi ciri. kita harus mengasih Ciri yang pertama. mengasih Ciri yang panggung buat pertama dia, kata buat Yesus. menjelaskan Ciri isi dari si pikiran penyesat itu yang ini. pertama kata Yesus Gitu. itu Harus memakai kita harus nama ngasih Yesus. ini, ngasih Sekarang tempat. kita kaji, Mungkin itu teman-teman, ini nggak antara tahu mau Kristen di dan mana Islam. lagi dia mencurahkan Di antara isi Islam pikiran dengan dia Kristen, ya, dari hati siapa dia. yang datang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang datang menggunakan nama Yesus? Kristen. Berarti si penyesat yang dikatakan Yesus siapa? Kristen. 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, sekarang Ceramah-ceramahan dia, Dua apa dia nggak apa-apa. Yohanes. Kita dengarkan aja. Kita cuman mendengarkan. Kalaupun kalian nggak suka masuk kuping ini, keluarnya juga dari sini. Jangan dari sini, nanti ada yang tinggal kan. Dari sini keluar dari sini Sebab juga. Jadi banyak kita dengarkan dulu ya. telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Bagi orang-orang yang nggak percaya Yesus datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Di antara Islam dengan Kristen, siapa yang nggak percaya Yesus datang sebagai manusia? Kristen, seperti itu Yuli tadi. Itu Iya. Yuli mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus menyatakan yang nggak percaya kalau dia manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Berarti siapa si penyesat dan antikristus tadi? Itu Yuli lah si penyesat dan antikristus. Menurut Ito kan, itu menurut Ito Menurut kan. Yesus. Emang Yesus ada buat di situ Ito Yuli adalah penyesat kan nggak ada. Ini kan pandai yang disampaikan sekarang. Aku tanya sama Iya, Ito, tapi kan di menurut situ Yesus Tuhan atau iya manusia? Ito, tapi di situ kan Ito nggak ada dibuat Ito Yuli adalah penyesat kan enggak. Ini global, ini globalnya ini. Iya, Sekarang tapi saya kan tanya Ito. tapi di situ kan nggak ada tulisan Ito Yuli penyesat. Oke, sekarang saya tanya sama Ito. Menurut Ito, ketika Ya. Yesus datang ke dunia, dia manusia atau Tuhan? Hah? Dia manusia atau Tuhan ketika datang ke dunia? Dia manusia. Oh, berarti Ito Manusia. berarti Ito mengakui telah menuhankan manusia. Berbentuk dia berbentuk manusia. Iya, Tapi berarti dia Ito adalah mengakui telah Tuhan. menuhankan manusia. Tapi dia berbentuk manusia. Berarti Ito lah si penyesat itu kan? Menurut ada Ito, kita mengatakan menurut Ito, datang bukan menurut saya. Yesus loh. Enggak, menurut Ito, bukan menurut saya dan itu baru Ito yang bilang saya adalah penyesat. Yesus Menurut yang bilang. Ito, bukan menurut saya, bukan menurut Ito, bukan menurut Yesus. Menurut Oke, Ito. menurut Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, dia manusia atau Tuhan? 2 Yohanes, saya buka 1 dulu nomor nih. 7. 2 Yohanes. Buka dulu. Bentar Menurut ya. Yesus, dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Buka dulu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dijaga win kita tadi lah, weh. Udahlah. Di tap layarnya teman-teman ya. Di tap layarnya Iwan Villa. 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke, menurut Antikristus. Yesus, dia datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Menurut Yesus atau menurut Alkitab? Menurut Yesus yang tertulis di dalam Alkitab tadi. Tapi di sini tidak ada menurut Yesus. Tapi di sini tidak ada menurut Yesus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini perkataan siapa? Yang ini, ini perkataan manusia. Ternyata Bibel bukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan, itu firman Tuhan.
Nah, yang tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Perkataan manusia. Tapi kan Yesus datang, Yesus turun ke dunia itu dalam bentuk manusia. Berarti Yesus itu adalah manusia. Turun Iya, ke dunia. makanya aku bilang dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi, Yesus mengatakan Jangan dia itu datang ke dunia ini sebagai manusia. Jangan atau matikan sebagai akalmu itu ya. Kalau kalian nggak suka ke sebelah aja. Ya kenapa emang? Memang Kan kayak di gitu. sini kan TikTok kan mau have fun. Iya. Kayak Karena mana memang sih gitu, kalian? siaran Kalau itu- kalian mau memperdalam lebih dari Alkitab ini, kalian jangan belajar di TikTok. Kalian jangan belajar dari orang yang hanya tahu sekedar doang. Nggak boleh. Kalau kalian mau pengen tahu, kalian harus belajar dari orang yang betul-betul tahu. Dari Aku betul-betul tahu loh. perjanjian baru sampai perjanjian lama. Jangan hanya tahunya cuma satu penggal nat. Nggak bisa kayak Dari gitu. perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu saya bacakan samamu lagi itu ya. Bilangan 19 nomor 23. Kalau itu mengajak aku bermain di perjanjian lama, makanya aku bilang aku ini master itu. Ya. Enggak, perjanjian lama aku nggak ada bilang, aku nggak ada tentang itu dalam perjanjian lama perjanjian baru. Bentar ya. Itu aku nggak ada bilang perjanjian lama perjanjian baru, tapi aku membilang kalau mereka mau belajar jangan dari itu ini cuman tahu bukan paham gitu. Oke. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Bilangan 23 yang merupakan bahagian dari Taurat mengatakan Allah atau Tuhan bukanlah manusia. Kenapa itu meyakini Yesus adalah Tuhan yang manusia? Kenapa itu yakini Yesus itu tuh manusia yang jadi Tuhan? Ini nih. Kenapa itu? Siapa Syanipar. itu? Oke, Siapa? Apa Dinda? Jangan gini ya Kalau kayak gini nggak boleh ada omong kotor, nggak boleh kasar-kasar. Di sini kita have fun ya. Di sini kita have fun, iya, have fun kita di sini ya. Di sini nggak boleh ada keluar omong kotor, menghina juga nggak boleh menghina. Itu saling follow dulu kita ya, aku follow dulu itu. Iya, di sini nggak boleh menghina apa nggak bisa di sini. Itu fallback aku. Iya. Follow itu. Kalau emang dia beragama, ngapain dia ngurus agama orang lain? Fallback aku itu. Iya itu, iya. Dan mentang-mentang karena mualaf, jadi suka-sukanya mengartikan sebuah Alkitab, sok-sok Aku menjadi nggak master. mengartikan, aku membaca loh. Membaca tapi sambil kau artikan kan? Mana ada kuartikan? Alah, Syanipar. Mananya? Dari itu jangan banyak Ini cakap. kita buktikan ya, kita Itu buktikan. jangan banyak cakap. Nih, Hei, nih. Aku Hey. tidak mengartikan, aku tidak menafsir tapi membaca. Nih, aku baca ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyatakan dirinya Allah atau utusan. Utusan. Aku membaca. Bukan menyimpulkan. Liter tulis Yesus menyatakan dirinya utusan dan dia bukan Allah. Kenapa? Karena dia menggunakan diksi engkau di sini. Engkau ini ya kata ganti untuk orang kedua. Gimana aku menafsirkannya? Aku cuman membaca. Hanya saja ketika aku baca Bibel, aku baca dengan jujur. Kalau kalian kan baca Bibel dengan kebohongan. Enggak, aku dengan kejujuran, enggak, aku dengan kejujuran. Buktinya tadi aku baca dengan Ya kejujuran. sudah. Aku Yaudah, nggak kalau memang bohong. itu jujur, kalau memang itu jujur, saya aku yang tanya. lawan. Syanipar, Saya itu- jangan mentang-mentang Anda mualaf, jangan suka-suka Anda menyimpulkan Bibel Toh. itu orang Kristen itu Itu, Siapa ini ngomong ini? itu kalau seperti ini kita nggak bisa dalam kekerasan itu. Biarkanlah dia. nggak bisa, nggak aku nonton. Enggak itu nggak boleh kita dalam kekerasan. Nggak apa-apa dia mengutarakan isi pikirannya itu. Itu kita menurut Boleh tanggapan mengutarakan, itu. tapi Iya itu kalau tanggapan. dikasih jangan- Iya itu jangan tanggapan sok-sokan. kita nih itu tanggapan kita. Mau gimana tanggapan kita tentang dia? Ya
Oke, gini aja itu, biar ku uji dia itu ya. Malu yang Bagaimana di dia? atas. Iya, bentar itu. Turunin aja Shanipar ya, ini nanti diturunin ya. Itu, jujur nggak dia baca Bibelnya? Dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengaku Gak dirinya perlu sebagai Anda utusan urusi, atau sebagai Allah. Shanipar. Hah? Urusi aja agamamu, jangan ngurusi agama orang lain. Ah, berarti kau udah takut. Betul kan? Bukan takut. Takut kan? Betul itu Yuli kan? Kok takut Ku ya pikir yang kau Tuhan? naikkan tadi pendeta yang siap diskusi sama aku. Udah guys, sudah ya, aku turunin ya. Udah ya, di sini Ito ini sebenarnya dia pengen taunya ya kan, Ito pengen tahu kan kejelasannya kan, ya kan? Iya. Ya kan, Ito pengen tahu kejelasannya. Enggak ya, aku tolak Ito ya. Ito pengen tahu kejelasannya. Jadi di sini Ito, aku memang nggak tahu menjelaskan seperti nats ini apa maksudnya, apa artinya gitu kan. Bukan takut atau gimana, enggak. Aku memang nggak tahu, dan juga aku bukan sekolah agama kan, karena aku bersekolah di bisnis kan. Jadi kalau itu tanya bisnis, aku bisa jelasin. Kalau itu ini kan mau tahu tentang nats Alkitab. Mungkin aku nggak tahu kan, nggak tahu menjelaskan seperti nats ini gitu kan Ito kan. Jadi tanya Ito lah kepada orang yang memang betul-betul paham betul dengan Alkitab, Bibel, yang paham betul. Kalau masih Ito tanya sama kami, orang-orang yang memang nggak tahu atau taunya cuman sedikit aja, Ito kan tadi kan taunya cuman nats ini gitu kan, nggak semua nats tahu kan, harus baca dulu kan. Semua itu aku tahu, masalahnya itu aku mau bertanya ke siapa? Ito bisa Gak ada yang berani ngelawan aku itu. enggak gini loh Ito. Kalau Ito memang pengen tahu, Ito enggak harus harus live, harus cari-cari orang, enggak harus kayak gitu. Terkadang yang tokoh-tokoh agama itu mereka enggak main sosial media Ito. Kalau memang Ito pengen tahu, ya udah, Ito datangin aja yang memang betul-betul tahu dengan agama Aku itu. siap loh, aku siap diundang loh itu. Aku yakinkan gini itu, tidak ada pendeta ataupun teman-teman Kristen yang lebih melebihi saya dalam memahami Bibel itu. Bertahun-tahun aku dulu baca Bibel itu, bukan aku sombong. Bertahun-tahun itu dari Kejadian sampai Wahyu, gitu loh. Bahkan ketika ada teman-teman Kristen mempelintir isi Bibel, aku tahu isinya nggak kayak gitu. Tapi aku nggak hafal, aku akui. Aku nggak hafal semua, tapi aku tahu. Apa yang dikatakan di 2 ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya, 10 ayat sebelumnya, apa yang dikatakan dalam 10 ayat ke depannya, aku tahu. Gitu loh. Jadi jangan dibilang aku motong-motong ayat, enggak. Silakan bantah aku dengan ayat sebelumnya atau bantah aku dengan ayat sesudahnya. Silakan gitu loh. Yang mau kula sampaikan di sini toh gini loh itu. Yang mau ku sampaikan gini toh. Teman-teman Kristen, bacalah Bibel kalian. Setidaknya seumur hidup kalian pernah baca Bibel kalian sampai baca Bibel kalian selesai dari Kejadian sampai Wahyu minimal 1 kali seumur hidup loh. Masa nggak bisa? Bacalah Bibel kalian minimal sekali seumur hidup, selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu cerminkan yang katanya imanmu dengan apa yang dikatakan Bibelmu. Selaras enggak? Kalau enggak selaras berarti ada masalah yang harus diluruskan. Kayak pendapat itu Yuli tadi mengatakan Yesus Tuhan dan Bapa. Yesus sendiri mengatakan Bapa lah Tuhan langit dan bumi, dan dia bukan Bapa. Karena jelaskan di dalam Yohanes 20 nomor 17 pun Yesus berkata, aku akan pergi, jangan aku sentuh tanganku, aku akan pergi menemui Tuhanku, Tuhanmu. Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Dia bukan Bapa. Bapa lah Tuhan Yesus Tuhan, Bapa lah Tuhan langit dan bumi. Tapi Ito Yuli mengatakan Yesuslah Tuhan dan Yesuslah Bapa. Kan dapat 2 pandangan yang berbeda antara Ito Yuli dengan 2 Yesus. Tapi nggak bisa kupungkiri, itulah doktrin dan dogma yang diterima Ito Yuli dari dia kecil ketika Kristen. Tapi doktrin dan dogma yang ada pada diri Ito Yuli ini nggak selaras dengan apa yang dikatakan Yesus. Yesus itu utusan. Dia utusan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Dia utusan, dia manusia, dia seorang manusia. Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Bahkan ketika dikatakan duduk di sebelah kanan Allah yang maha perkasa, Yesus tetap seorang anak manusia.
Lukas Iya, 22, pas. 69. Ketika itu dia berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan aku tahu kita diniut. Enggak. Diniut kita karena mereka ini berupaya Aduh, kan Ito ini sesat Ito ini. Hanya baca komen-komen dia mute katanya. Ito, sebelum kita akhiri, Ito dulu pernah makan daging babi nggak? Enggak. Sama kita. Oh, itu nggak makan juga. Nggak makan. Oke. Kenapa itu nggak makan? Kenapa aku nggak makan? Kenapa sedikit lagi nih? Kenapa aku nggak makan? Karena nggak pernah makan aja. Karena memang diharamkan sama Yesus itu, Imamat 11. Iya, tapi itu dalam Alkitab kan ada tertulis kan, tapi yang berdarah kan. Oke ya Ito ya. Burung dara beda satu, sikit lagi satu ayat aku tunjukkan nama Ito ini Imamat 11:7. Imamat 11:7 ini. Sikit lagi. Jadi ketika ditanya kenapa kau Yuli nggak makan B2, karena memang diharamkan oleh Yesus. Dari Imamat 11:7 ke Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kita harus kasih tahu dalilnya gitu, biar tahu itu dalilnya. Nih. Pembantah teman-teman Oten yang makan B2 itu pembantah Yesus. Demikianlah juga babi hutan ini baru ya di Roba ini ada hutannya. Kalau Bible tahun 73 ya Pak salah, itu tidak ada hutannya. Demikian juga B2. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Haram. Lalu yang kedua, ini hukuman bagi pemakan B2. Yesaya 66:17. Yesaya 66:17. Tapi teman-teman Kristen membantah Bibelnya, bangga dia. Itu yang kita sesalkan. Bacalah Bibel kalian, jangan marah-marah aja kalian. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging B2 dan binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan dilenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pemakan B2 itu dalam kitab Yesaya itu disuruh musnahkan, dilenyapkan. Dan Yesus datang ke dunia ini menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 5:17 sampai 18. Ini korelasinya. Yesus mengharamkan itu. Nih, Matius 5 nomor 17 sampai 18. Full data itu. Jangan dibilang aku mengarang-arang isi Bibel ya. Jangan dikatakan begitu. Full pakai data Aku ini nggak ya. naikkan tadi itu diundang. Tunggulah sedikit lagi nyabang itu ngomong. Ito ini Demikianlah sabar kan hendaknya. bilang. Kalau nggak seneng cabut. Salah. Tenang kalian tenang. Matius 10. Kalau Matius nggak senang 10. kalian cabut keluar itunya. Kita harus dihargai ya bang itu ngomong. Bentar lagi kita putuskan sambungannya. Bentar ya. Bentar ya. Nih, dari TB kita buka ini. Matius 5 ya. Janganlah kamu menyangka. Yesus yang berkata ini ya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepada kamu, sesungguhnya Kenapa membara-bara kalian? Janganlah kalian membara-bara. satu iota bertitik dari hukum Taurat tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Gitu. Jelaskan data semua. Oke, mungkin si lupa ini pendeta ya. Coba tanya itu, dia pendeta bukan? Kalau bukan pendeta mending turun aja lah. Kalau saya enggak. Saya lebih tertarik dengan agamamu kan. Enggak, saya lebih tertarik dengan agamamu. Bentar, saya tanya dulu. Boleh? Ya lupa, ini kamu pendeta bukan? Enggak, saya bukan siapa-siapa. Kamu Kristen? Saya bukan siapa-siapa. Iya, Cuma Kristen saya bukan? Lebih tertarik dengan agamamu. Ya, yang saya tanyakan kamu Kristen bukan? Ya. Kan? Izin ya Intinya- kan? Inilah hasilnya kalau dengar Bang Faruk baca Bibel, orang akan malu ngaku Kristen. Enggak. Jadi, Mana kita mau ngobrol itu? Dia, Faruk itu siapa? saya, Bang Faruk. Hah? enggak. Ya saya. Faruk, Nama akun saya kan Bang Faruk.
Itu gimana aku mau diskusi sama orang yang tidak mau menyampaikan jati dirinya gitu loh. Dia sendiri nggak mau ngaku dia Kristen atau bukan. Bang Faruk. Coba tanya dia itu, dia Kristen bukan? Jadi harus Bang Faruk. harus nggak ini? Iya, kamu kenalkan dulu lah jati dirimu. Kamu Kristen kah, ateis kah, Konghucu kah gitu loh. Faruk udah banyak sini komen. Cuman Faruk tertarik sama katanya. agamamu. Coba Jijik dia kah? enggak. Jadi Inilah resikonya itu kalau dengar Bang Faruk baca Bible. Teman-teman Kristen itu akan jijik dia ngakuin apanya, kepercayaannya. Gini. Coba ditanyakan itu, mungkin itu yang bertanya dia bisa tanggapin. Kalau aku yang bertanya dia nggak mau tanggapin. Enggak, Coba tanya itu. Dia Islam apa Kristen? Di Quranmu ada berapa ayat yang tertulis? Tanyakan di dulu itu. Quranmu ada totalnya berapa ayat? Aku diniat apa gimana ini ya? Nggak dengar dia. Ku dengar loh, tanyakan dulu Tok itu bilang kan. Dia tanya dulu dia Islam apa Kristen? Gitu. Sedangkan itu saja bertanya tidak didengar, apalagi lah saya. No, tuh si Parukon. Kemananya Bang Faruk ini? Ya udah tuh suruh turun aja lah dia. Dia nggak Enggak, mau menjawab. Dia mau gimana? menyampaikan itu. Kan kita kan tidak boleh harus mendengarkan sudut pandang dia Nggak seperti boleh itu. nggak boleh gitu lah, dia harus kasih tahu dulu jati dirinya gitu loh. Jangan sampai nanti dia bukan Islam, dia bukan Kristen, tapi dia membenturkan antara Islam sama Kristen. Nggak boleh, kita harus jaga itu. Nah, Jangan sampai makanya terbentur saya nih juga Islam sama bertanya. Masa saya itu doang yang boleh bertanya, orang lain nggak boleh Nggak bertanya? boleh, jangan sampai Ya. terbentur nanti. Kau harus ngaku dulu Islam apa Kristen. Kalau jijik bilang jijik, biar disiapkan kantong puntahannya. Kenapa jijik itu emang apa? Nggak mau dia ngakuin berarti dia jijik lah. Coba tanya lagi toh, kalau dia nggak mau mengakui, tidak mau menyampaikan jati dirinya, nggak mau aku menanggapi pertanyaannya gitu loh. Dia harus Saya ngakuin. Kristen, saya Kristen. Nah udah. bilang lah, kok jijik kok dari tadi. Ya dia bukan jijik itu. Nah, Nggak, jadi gini, mau tanya di dalam Quran ada nggak bacaan yang mengatakan di dalam apa? Di dalam Al-Quran tertulis ayat di Al-Quran itu berapa? Tertulis ayat di Al-Quran itu berapa? Ada berapa? Iya kayak misalnya perjanjian lama. Totalnya ada berapa? Terdiri dari 6.000 ayat lebih. Di Quran tertulis. Iya, 6.000 ayat lebih dari Al-Fatihah Dan sampai aslinya berapa? surah An-Nas. Aslinya ada berapa? Hah? Aslinya? Emang ada yang palsu? Enggak, aslinya ada berapa? Iya, Kamu ada yang palsu udah- rupanya. Itulah kan. Bukan ada yang palsu. Berarti menurut Ito ini ada yang palsu dong. Makanya Iya dia kan tanya. gitu kan? Kan menurut dia harusnya ada yang palsu kan itu kan? Bukan. Ya tunjukkanlah palsunya mana. Bukan tunjukkan ada yang palsu. Berarti kamu nggak menghitung semuanya. Kan gitu. Mananya? Terus gini di agama Iya. Ya udah, menurut kamu ada berapa ayat? enggak. Berarti kan kamu nggak bisa jawab. Itu aja kamu nggak Kan tahu. nggak bisa jawab kan? Di dalam agama itu kan Pertanyaanmu yang bohong itu dosa nggak? kemana-mana gitu loh Dinda. Nah, Pertanyaanmu yang kemana-mana. Kau bertanya aja pun nggak jelas gitu loh. Dia bertanya, itu Al-Quran itu ada berapa ayat di dalamnya? 6.000 lebih, 6.000 ayat lebih. Kan aku jawab. Kalau di Alkitab ada berapa ayat semuanya? Nggak tahu dia itu. Jangan tanya. Tanya sama Ito loh. Aku nggak tahu, kalau di Bible nggak tahu, aku bilang. Kenapa nggak tahu? Si penulis aja pun nggak tahu kok. Kalau kau tanya sama dia ada berapa ayat di dalam Bible, dia nggak tahu itu. Makanya nggak mau aku tanya itu. Gitu loh. Si Sudah. penulisnya aja pun nggak tahu dia. Sudahlah guys, kalian. Astaga. Tapi teman-teman ya, rusak TikTok Yuli memang lah. Apapun bakal dilakukan di TikTok ini asal terbang topi. Tapi itu Yuli inilah salah satu ciri khas orang yang nggak makan B2. Kenapa? Dia nggak mudah emosi, teman-teman. Dia tadi aku udah duga ini di awal.
Aku punya temen ya dalam denom yang lainnya ya. Langsung kita ku sampaikan aja lah ya, di dalam apa, saksi Yehova. Mereka nggak makan B2 bang, dan mereka nggak pemarah. Sama kayak itu Yuli ini kan nggak marah dia kan, Iya, dia nggak tapi- emosian, Iya. gitu loh. Karena memang gitu itu gini ya. Teman-teman yang makan B2 itu gampang kali marah, aku tengok orang. Itu akui nggak itu? Akui nggak? Kan gampang kali emosian kan? Ya kan? Gampang Nggak kali tahu emosiannya. Yang Rata-rata mereka gitu loh. Iya. Enak diskusi sama itu Yuli ini. Nanti kapan-kapan kalau kau live undang aku itu ya. rusuh nih, rusuh banyak kali komen-komen. Kalian jangan rusuh lah di sana, jangan komen enggak kalian sama itu Yuli teman-teman. Itu Kalau Yuli aku- itu enak kok diajak Aku diskusi. aku kalau di TikTok ini tuh hevan-hevan aja ya. Aku nggak tahu ya, ku jawab apa yang ada di pikiranku, ku jawab. Mau mereka bilang aku bodoh, mau gimana, itu terserah mereka. Mereka kan masih lihat di depan layar, belum jumpa langsung kan. Ya wajar, sedangkan orang aja di TikTok ini banyak yang pura-pura gila. Nah, tapi ya intinya sejauh ini yang ada pada itu ya itu hanya sebatas mengikuti orang tua aja kan gitu. Betul. Kristen keturunan itu kan. Ya kan? Keturunan lah, kan aku dilahirkan Kristen, dia Kristen aku kan. Tapi kalau aku bisa titip pesan sama itu, ya bertanggung jawablah terhadap kitabmu. Iya. Setidaknya seumur hidupmu pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, dibacalah. Iya. Gitu loh. Jangan dianggurin. Ya itu, doakan aku ya itu biar bisa membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita harus minta doa juga kan. Harus itu Iya. doakan aku biar bisa terbuka. doakan. Tergeraklah hatiku biar bisa Aku membuka. doakan semoga itu mendapat hidayah, baik itu melalui pasangan. Semoga kelak Allah memberikan kamu pasangan Amin. dari golongan orang-orang yang kan beriman, yaitu Amin, Muslim. Di mana pasanganmu itu nanti, itu aku sekolah menjadi di imam Indo. untukmu, membahagiakan dunia dan akhiratmu. Itu aku kuliah di tempat Muslim. Di mana itu? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasyah. Oh, Tapi aku tetap berpegang teguh sama kepercayaanku. iya, sama dengan Yesus. Yesus pun sampai diangkat ke langit dia berpegang teguh kepada agamanya, yaitu Yahudi. Bukan Kristen ya. Yesus itu Yahudi, bukan Kristen. Oke itu ya. Oke itu. Makasih ya. Nanti kalau live undang-undang aku ya biar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke itu. Iya, iya. Yang lainnya pasti kejang-kejang itu. Ada Abdul Qasas, kita naikkan dulu ya Abdul Qasas.